Shalom, Baku Dapalai dan Tante Mei di Tunas Pekabaran Injil Sektor Ora et Labora kelas TK3. Adik-adik, di sore hari ini sebelum Katong memulai kegiatan ini tadi adik-adik sudah dengarkan lagu pujian. Nah, sekarang Katong akan membaca bagian firman Tuhan, tapi sebelumnya adik-adik duduk manis, lipat tangan, lalu Katong berdoa mengawali kegiatan di sore hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ketika di sore hari ini ada lagi kesempatan kami anak-anak-Mu untuk beribadahkan Tuhan walaupun kami ada di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami akan belajar sedikit daripada berita firman-Mu, kami akan membaca bagian firman Tuhan. Kami mohon kelengkapan daripadamu Tuhan, buka hati pikiran kami supaya ketika membaca firman ini dan mendengarkannya, kami dapat mengerti dan melakukannya di kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, karena selaku anak-anak-Mu kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Ya, adik-adik manis, di sore hari ini firman Tuhan terambil dari kitab Kudus Perjanjian Lama, kitab pertama Raja-Raja pasal 17 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-23. Kitab pertama Raja-Raja 17 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-24. Ya, tapi di kesempatan sore hari ini untuk menyingkat waktu, Tante Mei akan bacakan ayat yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-15 yang begini bunyinya. Elia dan janda di Sarfat. Ayat yang ke-13, tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik manis, di sore hari ini sama-sama adik-adik akan saksikan lagi kisah cerita lewat animasi yang akan ditayangkan lewat film di sore hari ini, cerita tentang seorang ibu janda dan anaknya yang ada dalam kondisi kelaparan. Tetapi Nabi Elia datang dan menolong mereka. Adik-adik silakan simak bersama tayangan berikut. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, "Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah,
Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya. "Berikanlah anakmu itu kepadaku." Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya?" Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, "Ini ia sudah hidup." Kemudian kata perempuan Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah
Dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Ya, adik-adik, tadi sudah adik-adik saksikan bersama kisah seorang ibu janda di Sarfat yang mengalami hal kekhawatiran tentang apa yang akan ia makan dan apa yang akan ia makan bersama anaknya. Tetapi apa yang terjadi lewat Nabi Elia, Allah memberkati semuanya itu, dan tepung yang ia gunakan untuk membuat roti bagi Nabi Elia itu tidak pernah habis. Lewat cerita di sore hari ini, lewat kisah animasi tadi yang sudah adik-adik saksikan bersama, mau mengajak adik-adik semua pesan cerita kepada adik-adik semua di rumah, bahwa dalam hidup ini jangan pernah kita khawatir. Mungkin saja adik-adik pernah punya kisah yang sama dengan ibu janda tadi. Adik-adik mengalami kekhawatiran, mungkin karena belum buat tugas, ataupun ketika orang-orang tercinta di rumah ada yang sakit, ataupun adik-adik di sekolah sudah datang terlambat, ataupun tidak memiliki kelengkapan sekolah, misalnya datang lalu lupa topi misalnya, lupa bawa buku atau lupa bawa pensil. Adik-adik jangan pernah khawatir, karena ketika adik-adik berharap dan bersandar seperti apa yang terjadi pada ibu tadi yang percaya bahwa Tuhan itu ada, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap persoalan yang terjadi. Semoga kisah ini membawa berkat bagi adik-adik semua, dan kegiatan kita di sore hari ini boleh bermakna bagi kehidupan adik-adik semua dari hari lepas hari. Ya adik-adik, pesan Tante Mei sebelum menutup kegiatan di sore hari ini, yang paling pertama adik-adik punya ayat hafalan terambil dari Matius 6 ayat 31. Matius 6 ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya, itu adik-adik punya ayat hafalan terambil dari Matius 6 ayat 31. Dan pesan Tante Mei yang paling terakhir, ketika adik-adik akan beraktivitas, misalnya belajar bersama teman di kelompok, atau adik-adik keluar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Lalu yang paling penting, sering-seringlah cuci tangan ketika selesai beraktivitas. Dan yang paling terakhir, jangan lupa rajin berdoa supaya apa yang terjadi, virus corona ini cepat berlalu, lalu katong bisa berkumpul bersama, adik-adik bisa sekolah lagi seperti biasa, adik-adik minggu bisa kegiatan tunas lagi seperti biasa. Demikian yang boleh Tante Mei berikan di sore hari ini. Semoga Tuhan Yesus tetap menolong dan memberkati katong semua. Sebelum berpisah, adik-adik manis duduk walaupun di rumah, lipat tangan, tutup mata, lalu mari katong berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih di kesempatan sore hari ini Engkau sudah berikan waktu bagi kami, walaupun kami berada di rumah kami masing-masing. Kami sudah boleh ada dalam kegiatan TPI. Di sore hari ini Tuhan, biarlah semua yang terjadi, apa yang kami lakukan dan apa yang ditaburkan kepada anak-anak-Mu di sore hari ini, boleh berkenan di hadapan-Mu ya Allah. Semua anak-anak di rumah mereka masing-masing, Tuhan lawat mereka ke sana, berkati setiap mereka bersama kehidupan orang tua mereka. Seluruh aktivitas yang mereka lakukan dari hari lepas hari, Tuhan tolong berkati mereka. Ini kami Tuhan, dengan doa kami di sore hari ini, berkatilah semua anak yang ada dalam sektor ini, terkhususnya kami di jenjang TK 3. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami bawa seluruh persembahan hidup kami. Ampun segenap salah dan dosa kami, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Ya adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Shalom.